wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, puji syukur kita libatkan kepada Allah yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang berbahagia. Baik, kami bacakan susunan acara pembagian rapor. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul. Acara yang ketiga yaitu adalah pembagian hadiah. Acara yang keempat penutup doa. Acara yang terakhir pembagian rapor. Kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan buku Quran. Semoga acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-malaikatu shalihatu syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi minal Fatihah. Di acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Ustaz Haji Zainal Arifin. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz-Ustazah yang berkenan hadir pada pagi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu berbapak. Ibu kami apa bapak? Bapak nalaku ini ibu. Selebih perhatian ke anak biasalah kali ibu. Bapak nikah terus nyari besi banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat sehingga kita sekalian dapat hadir di majelis ini memenuhi undangan kami dalam rangka pembagian rapor umum semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, pertama adalah program Prapaskah Al-Quran yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari tahun 2024
sebagai evaluasi tahunan dalam Al-Quran yang akan langsung dievaluasi oleh pengurus cabang metode Qur'ani Sidogiri. Itu untuk pratasenya. Setelah mengikuti pratasnya ternyata oleh pengurus cabang Qur'ani Sidogiri yang ada di Surabaya dianggap layak untuk melangkah kepada fase berikutnya, yaitu tasheh, di mana tasheh ini yang akan menilai langsung dari pengurus metode Qur'ani pusat dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Insya Allah yang tashehnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari tahun 2024. Jadi pratasnya itu persiapan diseleksi dulu pada tanggal 14 Januari. Kemudian yang hasil seleksi itu nanti yang masuk tasheh akan mengikuti kembali tasheh dari pengurus pusat tanggal 18 Februari. Itu siapa yang akan ditasheh, yang akan dinilai tentu santri yang sudah kategori Al-Quran. Santri yang kategori Al-Quran. Kalau masih jilid 1, jilid 2, itu yang mentasheh cukup muallim sendiri yang ada di sini, guru yang ada di sini. Oh, ini layak naik dari jilid 1 ke jilid 2. Ini layak ya. Makanya dalam pertengahan kan ada yang ganti jilid. Itu tergantung guru yang ada di sini. Nanti kalau sudah kategori Al-Quran, baru akan ikut pratasheh yang akan dilaksanakan 14 Januari. Saya sudah menyampaikan ke guru muallim Al-Quran untuk menyetor nama-nama anak yang masuk untuk ikut pratasheh tahun ini, tapi belum disetor. Ini sudah diminta oleh pengurus. Nah, segera karena pelaksanaannya tanggal 14 Januari. Bagi yang sudah ikut tasheh, ya tidak usah ikut lagi, dan ijazahnya sudah keluar. Ijazahnya sudah keluar. Tolong nanti diberikan setelah ini. Ijazah yang mengeluarkan itu bukan dari sini, makanya agak lama. Kemarin waktu imtihan hanya diberi mapnya saja kan, isinya belum ada. Karena itu langsung dari pondok, yang ikut semuanya banyak, bukan hanya sini. Oleh sebab itu menunggu. Nah, kemarin alhamdulillah sudah selesai. Tolong ada di ruang tamu itu nanti tanya yang syahadah atau ijazah Al-Quran dari sebelum. Mumpung ada wali murid langsung diserahkan aja ya. Kalau setelah ini yang ikut tasheh kemarin siapa itu jangan pulang dulu karena ijazahnya langsung saya serahkan ya, supaya nggak lupa lagi.
Mumpung ingat ijazah yang sudah lulus RA di sini segera diambil ya. Sudah saya umumkan kok nggak diambil. Nah, lo mau diambil boleh lo baju. Mari lo lumpuk RA ketika selulus MI, selulus MTS. Ini banyak segilo ikon. Ya, yang belum diambil segera diambil ya. Sudah selesai. Nah, biasanya mulai kebutuh baru sare. Mulai kebutuh biasanya santai. Mulai kebutuh baru sare. Ya, bisa dicari. Kebutuh kebayanu, sare kesang. Akhirnya data sudah banyak. Setiap tahun ada kelulusan, numpuk ijazahnya yang belum diambil, tambah lagi. Bertahun tambah 10, mulai bertahun second, mulai berhutang ya segera diambil. Yang lulusan tahun kemarin segera diambil ya. Yang biasanya yang dibutuhkan itu langsung diambil. Yang nggak dibutuhkan santai masih turun lah sampai bisa air enak lagi mulai atau bawa siksa mulai banyak gitu, makanya segera diambil. Insya Allah masih ada ya, khawatir kan siksa ketumpuk carinya biasanya agak lama kalau numpuk berkas baru. Tiap hari kan ada berkas baru, namanya ini lembaga pendidikan. Sudah dimakan syahadah Qur'anina kontu saya lulus tahun kemarin. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan musabaqah antar madrasah yang semi ranting dengan pondok pesantren sebelumnya, yang disebut dengan musamma. Musamma itu programnya pondok sendiri, lomba antar madrasah yang ada guru tugasnya. Kebetulan tahun ini bertempat di pondok pesantren Al Amanah Sidoarjo. Jadi nanti putra putri Bapak Ibu yang ditunjuk untuk mengikuti lomba musamma ini akan berangkat ke Sidoarjo. Insya Allah akan dikawal oleh guru yang sudah ditunjuk, terutama guru tugas dari pondok pesantren Sidoarjo ini karena wajib. Tapi selain guru tugas nanti ada yang mendampingi Ustaz Hamid dan saya sendiri wajib hadir. Nah, kalau ikut lomba itu disupport, tahu disupport kalian ya? Disupport itu diberi dukungan, diberi semangat supaya benar-benar bisa berkompetisi dengan lembaga lain dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu nanti tanggal 7 Januari setelah liburan. Libur semester mulai hari ini tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 Januari 2024, masuk kembali tanggal 2 Januari. Kemudian terkait haflah imtihan itu sudah ada ketentuan tanggal, yakni tanggal 3 Maret tahun 2024.
tanggal 3 Maret, atau kalau bulan Sabarnya dan Rabbana jangan ada yang kedua. Insya Allah kalau tidak salah tanggal 23 atau 22 Sabar. Itu masalah pelan. Ya, masih tinggal 2 bulan lagi, Januari, Februari, Maret tanggal telok muncul. Jadi etong Maret, ledepak. Ya, jadi normal tak kurang 2 bulan. Berarti nanti kalau sudah liburan masuk, ya umpama gurunya melatih untuk ikut ini, ya ada yang ikut harian, ada yang ikut tanya jawab, ada yang ikut pidato, ada yang ikut conversation bahasa Inggris. Ya mau, jangan kalau disuruh latih kabur, ya nggak bisa nanti. Jadi kalau diberi pembinaan itu sebenarnya manfaatnya untuk anak Bapak Ibu sekalian. Diberi pembinaan kok tidak mau. Sudah diberi teks naskah untuk belajar pidato supaya berani. Ini kesempatan momen untuk menunjukkan, untuk menampilkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa mengembangkan setelah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau hidup di tengah-tengah masyarakat. Kesempatan, ada panggungnya kan gitu ya, ada sound systemnya, jadi ada banyak orang yang melihat penampilan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu kan melatih. Pertama adalah keberanian, karena penting ya. Jangan dibiarkan anak Bapak Ibu itu tidak aktif, pasif. Pasif itu artinya diem saja. Itu jangan dikira anak yang terlalu diem, nggak mau ngomong. Itu nanti akhirnya pemikirannya itu tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi diajak komunikasi gitu loh. Tidak apa-apa kalau masih kecil aktif. Kalau anak Bapak Ibu itu aktif waktu kecil itu berarti cerdas. Nakal kan tak keluar kan peles kok bukan begitu cara mendidik anak. Itu mematikan sel yang ada di otak. Aduh, ini kok datang. Duduk, ayo duduk, banyak orang. Jadi biarkan ya anak itu berkembang dengan secara alamiah, dengan diarahkan saja. Tidak usah dibentak-bentak, dimarahi dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung membunuh sel yang ada di dalam otak anak Bapak ini, sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, kadang anak-anak yang lulus dari Miftahul Ulum itu saya lihat perkembangannya. Ada yang memang kurang dukungan dari orang tua. Uang masih kelas 8 sudah bekerja, sampai kelas 8 sudah bekerja. Ya mungkin takut tidak dapat pekerjaan mungkin. Bukan begitu caranya. Semakin tinggi ilmunya, semakin mudah untuk mencari suatu pekerjaan. Semakin
rendah ilmunya, maka semakin sulit pula untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Itu sudah konsep yang jelas. Memang ada pengecualian, tapi tidak banyak. Contoh, karena orang tuanya kaya misalkan, ya, walaupun nggak lulus SD, ya, karena orang tuanya saya kaya, ya bisa mengikuti jejaknya orang tua. Tapi kan itu kan hanya 1-2 yang seperti itu. Dan itu tidak menjamin. Memang ada tapi tidak menjamin. Kadang setelah orang tuanya meninggal tidak bisa melanjutkan. Karena apa? Karena ilmunya beda antara orang tua dengan anaknya. Oleh sebab itu marilah kita didik anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak yang pandai, benar, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Kan begitu. Jangan disamakan dengan dirinya sendiri. Oh, jongkok tak lulus SD baik. Lah, ini tahu saya sekolah kita kok tak lulus SD. Itu keliru. Kalau jenengan tidak lulus SD, maka anaknya bagaimana sekiranya bisa lulus SMA begitu. Saya, Bapak Ibu tahun 95 sampai sekarang masih kuliah, masih sekolah. Tak ada jeblok ya sekolah Ustaz, jeblok ya sekolah. Jangan betul lagi. Tapi tidak apa-apa, namanya ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Waktunya mencari ilmu itu. Selama ada waktu, ada kesempatan, sampai sekarang masih sekolah saya. Sekarang alhamdulillah sudah tinggal 1 semester lagi untuk selesai S1. Mohon doanya, sekarang masih menulis karya ilmiah atau tesis di S2. Setelah S2 ada lagi S3. Pas gila sih yang bisa sekolah. Kalau sudah S3 sudah selesai, tinggal keprofesian. Untuk gelar profesor itu tolak ukurnya sudah bukan kuliah lagi, tetapi hasil riset atau penelitian dan dituangkan dalam buku yang banyak, diuji di depan publik. Nah, itu berarti nanti kalau diakui akan mendapatkan gelar profesor. Orang Madura jadi profesor banyak. Ya, panjenengan nih Profesor Mahfud MD. Kesor yang Madura guys. Profesor guys, makin calon wakil presiden. Orang Madura semakin lain bilang lambe atau reangka bersana nih lagi. Orang yang lulus di kelas berlulus bisnis aku. Aduh. Tak golongan mulaku, model aku. Ya, mohon jangan, belum waktunya. Ya, akan indah pada waktunya. Kata aku sekarang. Akan indah pada waktu. Semuanya, sebini tidak suku-suku. Ah, ini kali jawab. Saya suku-suku.